We must up the place, turn up the bass and make them all out. You can be my new thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilya Dulistari dari kelas 5 FHTN. Pada kesempatan kali ini dalam matkul Sistem Politik di Dunia Islam, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Dimulai dari pertanyaan pertama. 1. Pengertian politik menurut saya yaitu segala tindakan ataupun kebijakan mengenai pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, atau segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pengertian politik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, politik merupakan usaha yang ditempuh individu sebagai warga negara untuk mewujudkan tujuan bersama. 2. Menurut Gabriel Amon, pengertian politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali, pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif. 3. Menurut Mariam Budiarjo, pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Islam memandang politik? Politik seringkali dinilai sebagai sesuatu yang buruk, kotor, bahkan jahat. Padahal dengan politik, keadilan bisa diwujudkan. Dengan politik juga, kesejahteraan masyarakat akan bisa didapat. Islam bukan hanya agama ritual, melainkan agama ideologi yang memiliki tatanan yang sempurna. Karenanya, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan baik urusan keluarga, tata kemasyarakatan, prinsip pemerintahan, dan hubungan internasional. Islam dan politik adalah dua hal yang integral. Oleh karena itu, Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan yang mengatur urusan masyarakat dan negara. Sebab, Islam bukanlah agama yang mengatur ibadah secara individu saja, namun Islam juga mengajarkan bagaimana bentuk kepedulian kaum muslimin dengan segala urusan umat yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan mereka, mengetahui apa yang diberlakukan penguasa terhadap rakyat, serta menjadi pencegah adanya kezaliman oleh penguasa. Pun dalam sejarah perjuangan para sahabat terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya agama Islam memang memiliki otoritas terhadap politik. Salah satu yang menjadi bukti sejarah perpolitikan pada masa itu adalah ketika mengangkat seorang khalifah, kepala negara pengganti Rasulullah. Pertanyaan nomor 3, landasan Islam mengenai politik. Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, Quran Surat nomor 23 ayat 52, keharusan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah, Quran Surat Asy-Syura ayat 38. 3. Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil, Quran Surat An-Nisa ayat 58. 4. Keharusan menaati Allah, Rasul, dan ulil amri, Quran Surat keempat ayat 59. 5. Keharusan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat, Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. 6. Keharusan mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. 7. Mementingkan perdamaian daripada permusuhan, Quran Surat ke-8 ayat 61. 8. Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa, Quran Surat ke-49 ayat 13. Terdapat 3 pilar utama yang menjadi landasan politik atau siasah dalam Islam, yaitu Tauhid, Risalah, dan Kekhalifahan. Lanjut ke pertanyaan nomor 4, apakah Islam mengamini politik? Sebenarnya muslimin itu sudah berpolitik sejak zaman Nabi Muhammad. Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, serta para pemimpin Islam terdahulu telah membuktikannya dengan cara ikut dalam kegiatan bernegara, bahkan mendirikan negara. Maka dari itu, menurut saya, Islam sejalan dengan adanya politik. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa di pagi hari perhatiannya kepada selain Allah, maka Allah akan berlepas dari orang itu. Dan barang siapa di pagi hari tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka atau kaum muslimin.
Pertanyaan yang terakhir, apakah Islam memiliki suatu penawaran prinsip mengenai politik yang berbeda dengan lainnya? Sampai batasan waktu tertentu, Islam memiliki konsep yang khas tentang politik. Akan tetapi, tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan konsep Islam yang sudah ada. Sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat rinci. Dalam hal ini, Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lain yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial.